Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat bertatap muka, dan semoga kita mendapat keberkahan di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman onta menuju zaman Toyota hingga sekarang ini. Alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan materi ceramah pada hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Fauzan Pujianto MAG yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di depan saudara-saudari sekalian. Baiklah, materi ceramah kali ini berjudul Perbedaan adalah Rahmat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan, kami jadikan di antara kalian laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Nah, barang siapa yang mulia di dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat ini, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita renungkan, dapat kita pikirkan, dan dapat kita pertimbangkan. Sekali lagi, kita renungkan dalam ayat tadi bahwa Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Itu untuk apa? Itu tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan kita berbeda, ada laki-laki dan perempuan, agar kita saling mengenal satu sama lain di antara kita. Allah mendorong kita untuk menimbang-nimbang, berpikir dan merenung bahwa perbedaan itu dapat menciptakan keindahan di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Tentunya Allah juga menciptakan alam semesta dan seisinya juga tentu ada perbedaan di dalamnya. Namun juga perbedaan itu bukan untuk perpecahan, namun perbedaan itu untuk menyatukan sehingga dapat menciptakan keindahan tersendiri. Coba renungkan dan bayangkan saudara-saudari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dalam sehari itu ada 24 jam, dalam 24 jam atau sehari itu hanya malam, bagaimana? Jika dalam sehari atau 24 jam itu hanya siang, bagaimana? Jika di dunia ini hanya wanita semua, bagaimana? Jika alat transportasi di luar sana sama, bagaimana? Dan jika anatomis atau bentuk tubuh anggota tubuh manusia ini semua sama, bagaimana? Apakah ada perbedaan? Apakah ada keindahan?
Dari saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka betapa tidak menariknya kehidupan jika semua itu sama. Jika semua sama, tidak ada perbedaan, maka apa yang akan kita renungkan? Nah, justru di sini Allah memberikan perbedaan adalah rahmat agar kita saling menimbang, berpikir dan merenungkan sehingga kita dapat berinteraksi dengan semesta alam dan isinya untuk merenungkan itu tadi, bahwa penciptaan Allah itu walaupun berbeda dapat menciptakan keindahan tersendiri di antara kita semua. Allah pun menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 hingga 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang adalah tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang berpikir. Dan mereka yang mengingat Allah dengan berdiri, duduk, dan berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan bumi dan berkata, Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka. Surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut kita dapat merenungkan dan kita akan percaya walaupun ada perbedaan, pasti di antara itu juga ada perselisihan. Namun secara historis umat Islam juga memiliki 4 mazhab yang berbeda. 4 mazhab yang berbeda itu bukan untuk pertikaian, perselisihan atau memecah belah. Namun disinilah dari 4 mazhab itu sendiri yang berbeda, justru Allah itu memberikan perbedaan dalam 4 mazhab itu sendiri agar umat Islam itu lebih dinamis, ya, dan lebih dapat menyatukan perbedaan itu sendiri dalam keindahannya masing-masing. Nah, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kita pegang moto umat Islam di mana dalam surah Ali Imran ayat 103 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua di dalam tali Allah dan jangan berpecah belah. Itu sudah terdapat dalam surah Ali Imran ayat 103. Dari situ kita harapkan bahwa kita sebagai umat Islam pun dapat menciptakan keindahan dalam perbedaan kita masing-masing itu sendiri. Bukan untuk pertikaian, bukan untuk memecah belah, karena perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, semoga materi ceramah yang dapat saya sampaikan pada hari ini dapat membawa manfaat tersendiri bagi kita semua. Dan semoga ini menjadikan renungan dalam ayat Al-Quran yang sudah disampaikan tadi menjadi pertimbangan agar kita dapat menjadi insan kamil, insan yang sempurna dan lebih baik setiap harinya dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas kita. Awali dengan basmalah dan akhiri dengan hamdalah ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, dan akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian penyampaian materi ceramah yang dapat saya
paparkan hari ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan ataupun hilap dari saya sebagai manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.